Hai teman, selamat datang di channel Sekate New. Jangan lupa pada teman-teman untuk like, komen, dan subscribe supaya tidak ketinggalan update dari channel ini. Mimin ucapkan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wanita soleha milik Casanova bab 18. Ngapain kamu kesini? Bu Yuni kaget saat melihat Rafael datang masih memakai pakaian lengkapnya. Safa mandinya lama, Bu. Udah gerah banget. Rafa numpang mandi ya, Bu. Bu Yuni hanya geleng-geleng melihat Rafael yang berlari ke kamarnya. Ia tahu jika wanita sudah pasti akan lama berada di kamar mandi. Berbeda dengan laki-laki yang hanya butuh waktu 5 menit untuk mandi. Para wanita biasa berlama-lama di kamar mandi. Entah suka berada di dalamnya atau karena memang kebutuhannya membuat ia lebih lama di dalam kamar mandi. Untung tadi saat Rafael keluar dari kamar, di rumah Safa sudah sepi. Sepertinya semua orang sudah beristirahat karena merasa lelah setelah acara resepsi seharian. Jika mereka masih bangun, tentu akan mempertanyakan Rafael yang keluar dari rumah. Rafael memang konyol, padahal di rumah Safa juga ada kamar mandi lain. Mungkin karena ia belum tahu letaknya di mana. Gue aja udah beres mandi, dia masih belum kelar juga. Saat sudah kembali ke dalam kamar pengantin, Safa masih belum keluar dari kamar mandi. Ia berdiri di dekat sofa memandangi taburan kelopak bunga mawar merah yang berbentuk hati di atas ranjang. Gue nanti tidur, masa pakai taburan bunga kayak gini? Emang realnya pengantin baru gini kah? Rafael menggaruk kepala belakangnya yang tidak gatal. Rafael tidak suka bau bunga mawar seperti ini, tapi ia tetap tidak ingin merusak suasana romantis nantinya. Kalau memang ia tidak suka, belum tentu Safa juga tidak suka. Itu kenapa Rafael membiarkan saja, apalagi ini kamar milik Safa. Meski sebenarnya itu sudah menjadi kamar mereka berdua. Lelaki itu mundur dan menjatuhkan dirinya di sofa. Jika ia langsung berbaring di ranjang yang ada, nanti kelopak bunga itu malah berhamburan dan tidak berbentuk lagi. Lama banget sih, mana gue udah ngantuk lagi. Rafael bersandar di punggung sofa dan memejamkan matanya. Pintu kamar mandi terbuka dengan perlahan. Safa menyembulkan kepalanya untuk mengintip ke dalam kamar. Ia bernapas lega saat melihat Rafael duduk bersandar di sofa dengan mata yang terpejam. Dahi Safa berkerut menyadari jika Rafael sudah berganti pakaian dan rambut lelaki itu juga sedikit basah. Kalau belum mandi, matanya pasti melek. Tahu dia. Jadi keluar gue langsung ambil baju tidur, gumam Safa lalu membuka pintu lebih lebar. Safa masih mengenakan bathrobe di atas lutut dengan handuk kecil yang bertengger manis di kepalanya. Ia baru saja keramas karena merasa keringat menempel di seluruh tubuhnya termasuk kepala. Tadi saja saat kerudungnya dibuka, rambutnya sudah lembab karena keringat. Dengan langkah pelan tanpa menimbulkan suara, Safa berjalan ke arah lemari. Matanya membulat sempurna saat ia tidak melihat sehelai pun pakaian di sana. Dengan cepat Safa membuka pintu lemari yang lainnya, dan hasilnya pun sama. Saat di bagian pakaian dalam, malah masih tertata rapi dan lengkap. Apa-apaan ini? Pasti kerjaannya Umi. Jahil banget sih punya emak. Safa membuang napas kasar. Ia melirik ke belakang dan melihat Rafael masih terlelap. Namun matanya menyipit saat melihat sesuatu di belakang tubuh Rafael. Itu baju tidur miliknya. Hanya itu yang disisakan untuk dipakai Safa. Beginilah nasib jika memiliki ibu yang jahil seperti Alika. Hana pun pernah mengalami hal yang sama. Kejahilan Alika tidak termakan usia, padahal ia sudah memiliki 4 cucu, tapi masih saja jahilnya tidak hilang. Gak mungkin gue pakai ini terus, bisa-bisa masuk angin. Safa menatap nanar bathrobe yang dikenakannya yang memang terasa lembab.
Baju itu terhimpit tubuh Rafael. Jika Safa membangunkannya, maka ia akan merasa malu karena belum berpakaian. Tapi jika Rafael tidak dibangunkan, keesok paginya tetap saja Safa masih harus memakai bedrobe itu. Safa juga tidak mungkin berkeliling rumah mencari keberadaan pakaian yang disembunyikan oleh Alika. Tangan Safa melambai di depan wajah Rafael, memastikan jika lelaki itu benar-benar tidur. Wanita yang baru saja melepas status jandanya itu kini sedikit membungkuk untuk mencoba menarik bajunya, berharap dalam sekali tarikan bisa terlepas tanpa harus membangunkan Rafael. Untung aja ganteng, jadi ngeselinnya bisa sedikit gue maafkan. Safa bergumam dan terpaku saat melihat wajah Rafael dari dekat. Wajahnya terlihat sangat damai saat tidur, bahkan aura ketampanannya masih tetap terpancar. Garis wajah yang tegas, alis tebal, hidung bangir dan juga bibir yang sensual. Pahatan yang begitu sempurna hingga membuat seorang Savana untuk pertama kalinya terpersona pada suaminya sendiri. Ia bahkan merasa enggan untuk mengalihkan pandangan, bahkan untuk berkedip sekalipun. Tampan sekali suamimu ini. Jantung Safa seperti akan meloncat saking kagetnya. Apalagi kini mata Rafael terbuka. Dengan cepat Safa berniat kembali berdiri, namun Rafael menahan tangan Safa yang sedang mencoba mengambil baju di belakang tubuh Rafael. Kini giliran Rafael yang terpaku. Ia menelan ludahnya dengan susah payah. Safa terlihat begitu seksi di matanya. Bagaimana tidak jika wanita itu masih menggunakan bedrobe dengan rambut yang digulung oleh handuk. Kecantikan yang begitu natural. Bahkan bagi Rafael ia lebih suka Safa seperti ini daripada saat memakai riasan. Lepas, Safa melotot pada Rafael. Apanya yang mau dilepas? Rafael yang kesadarannya sudah kembali, kini tersenyum menggoda. Kini ia bebas menggoda istrinya. Wajah Safa yang merah padam karena kesal akan terlihat sangat menggemaskan di mata Rafael. Loh, kamu pikir apa? Itu, Rafael mengarahkan dagunya pada bedrobe yang dikenakan Safa. Mata Safa kembali membeliak. Tangannya yang bebas refleks menyentil dahi Rafael. Masum. Aduh, belum 1 hari kita menikah, kenapa Adinda tega melakukan kekerasan pada Kakanda? Mana kena jerawat lagi. Dengan memasang wajah sok sedih, Rafael berucap lirih. Safa langsung menyadari apa yang baru saja dilakukannya. Maaf, habisnya kamu bikin kesel sih. Safa meminta maaf namun dengan raut wajah kesal. Tapi kamu bikin gemes. Tangan Rafael masih menggenggam tangan Safa. Ayo dong, cepetan, lepasin. Safa kini merengek, tidak lagi memakai kekerasan dan melotot pada Rafael. Bisa-bisa dosanya menumpuk jika ia bersikap tidak baik pada suaminya itu. Tadi ditanya baik-baik, apa yang mau dilepasin? Meniru gerakan Rafael, Safa mengarahkan dagunya ke belakang tubuh Rafael yang berakhir dengan salah paham. Rafael menarik bajunya sendiri. Ini yang mau dilepasin? Bukan, tangan gue lepasin. Pegel tahu gini terus. Rafael langsung melepaskan tangan istrinya. Saking asiknya memandangi wajah Safa sampai tidur menyadari posisi Safa yang jelas tidak nyaman. Safa membungkuk di depan Rafael karena tadi niatnya ingin mengambil baju di belakang tubuh Rafael. Tangan Safa sudah terlepas, tapi Rafael masih di posisi yang sama. Kenapa liatinnya kayak gitu banget? Suami kamu ini gantengnya kebangetan ya? Rafael berucap sambil terkekeh geli. Aku mau ambil baju kok, itu di belakang tubuh kamu. Safa masih kagok karena belum terbiasa, namun jika tidak terbiasa dari sekarang, kapan akan memulainya? Tidak akan bagus jika terdengar oleh yang lain panggilan yang tidak pantas itu. Mereka bisa menganggap hubungan Rafael dan Safa tidak baik-baik saja, karena seharusnya pengantin baru itu mesra dan selalu menebar keromantisan hingga membuat yang melihat pun jadi iri. Rafael menengok ke sebelah kanan dan melihat baju yang terhimpit oleh tubuhnya. Oh, mau ambil baju?
Jangan cuma doang, minggir dong. Gimana nanti kalau aku masuk angin karena pakai bedrock terus? Rafael menyeringai nakal. Kalau kamu masuk angin, aku yang kerokin. Udah deh, jangan bercanda, dingin tahu. Rafael terkekeh lalu menggeser duduknya, membiarkan Safa mengambil baju itu. Dengan cepat kilat, Safa kembali masuk ke dalam kamar mandi setelah mendapatkan bajunya. Ih, kok baju tidurnya model gaun gini sih? Umi bener-bener deh, mana cuman tali tipis lagi. Bukan cuman talinya doang, kain bajunya juga tipis. Safa berdecak kesal. Di hari bahagianya ini Alika sukses beberapa kali membuat Safa kesal. Bukan hanya Alika, Hana pun ikut dijahili. Dosa nggak sih kalau gue balik jahilin Umi? Safa terus saja mengomel sambil memakai bajunya. Namun saat mengingat sesuatu ia kembali membukanya. Saking keselnya, lupa pakai daleman lagi. Masih di lemari. Kembali mengenakan bed wrap dan keluar kamar mandi, ia merasakan malam pertama yang panjang. Panjang dalam arti kata yang sesungguhnya. Direpotkan dengan hal-hal yang kecil dan menjengkelkan. Dan selesai teman. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di bab berikutnya.